Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Luis. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas soal setup. Nah, jadi kalau kalian sering nontonin CTID, kalian tahu harusnya di belakang gue itu biasanya backgroundnya adalah setup meja kerja gue, yang biasanya itu gue pakai untuk kerja, nonton, main game. Nah, jadi berhubung di sini gue lebih seringnya kerja, jadi tentunya barang-barang pilihan gue atau barang-barang yang ada di setup gue itu biasanya adalah barang-barang yang harusnya bisa menunjang pekerjaan gue. Dan di sini gue pengen share ke kalian kira-kira barang apa aja atau gear-gear apa aja yang kemungkinan bakalan membantu pekerjaan atau productivity kalian. Dan di sini kebetulan gue lagi kedatangan sebuah atau satu set gear untuk productivity yang datangnya dari sebuah brand gaming yaitu Razer. Dan ini sebuah hal yang menarik karena ya kita semua tahu mereka fokusnya ke gaming dan ternyata mereka juga punya lineup productivity. Dan selain barang-barang ini nanti gue juga akan share ke kalian kira-kira barang-barang productivity apa yang biasanya gue pakai kayak laptop stand, tablet stand, dan segala macam setupnya nanti akan gue share juga di video ini. Jadi kalian stay tune aja. Nah, jadi barang yang pertama itu adalah Razer Pro Click. Jadi ini adalah mouse yang ditargetkan atau ditempatkan sama Razer sebagai mouse productivity on the go. Jadi kalau misalkan kalian kerjanya itu suka berpergian, portable, ini harusnya bakal cocok sama kalian. Dan selain itu dimensinya dia juga kecil, jadi kalau misalkan mau dibawa kemana-mana ini bisa gampang masuk ke tas kalian. Dan kita juga ada dapat pouch untuk bisa masukin atau nyimpen si mouse ini. Lalu untuk fitur productivity juga so far udah ada, contohnya kayak scroll wheelnya bisa di tilt kanan kiri untuk horizontal scroll. Terus selain itu di bagian scroll wheelnya itu juga ada dua mode. Jadi yang pertama adalah tactile mode, jadi scrolling kayak biasa, dan satu lagi itu adalah free spin mode, ini mana scroll wheelnya ini bakal jadi lost, jadi kita bisa scrolling dengan cepat. Untuk scroll dokumen, Excel, spreadsheet, dan segala macam itu bisa lebih cepat. Selain itu mouse ini juga pakai silent switch karena memang kalau misalkan ngomongin productivity on the go, kalian suka pergi atau kerja di luar, portable, atau kalian bawa ke kantor, harusnya bakalan lebih enak pakai silent switch. Karena kalau misalkan pakai switch atau mouse yang switchnya itu berisik, mungkin bakal bisa ganggu sebelah-sebelah. Jadi Razer di sini memutuskan untuk pakai switch silent di mouse ini. Gitu. Dan untuk silent switch sendiri kurang lebih feel-nya hampir sama lah kayak mouse-mouse silent yang udah ada di market saat ini. Gitu, feel-nya memang tactile masih ada, cuman dia feel-nya agak sedikit lembek. Cuman untuk pemakaian normal atau kayak cuman sekedar kerja, ini menurut gue udah lebih dari cukup banget. Dan untuk suaranya kalian dengerin aja sendiri. Dan untuk sensornya, meskipun si mouse ini tuh targetnya untuk productivity, tapi si mouse ini tuh ternyata punya sensor yang spesifikasinya itu cukup oke untuk dibawa main game. Jadi untuk spesifikasinya si sensornya ini punya maksimum acceleration 35G dan juga 300 IPS. Dan Razer nggak mention ini sensornya apa, cuman kalau dari spesifikasi sih ini kurang lebih hampir sama kayak Pixar 3333, cuman dia ini DPI-nya bisa sampai 12.000. Jadi selain untuk productivity, mouse ini juga bisa dipakai untuk main game dan bisa dibilang tidak menghilangkan DNA Razer yang sebelumnya fokusnya ke gaming. Dan selain itu untuk masalah koneksinya, dia di sini wireless ada dua, ada Bluetooth dan juga satu lagi mode 2,4 GHz wireless pakai dongle atau hyperspeed. Ini mana kalau kalian mau pakai, kalian bisa pakai untuk koneksi yang lebih minim delay. Lanjut ke barang kedua, ini ada mechanical keyboard wireless yang namanya Razer ProType Ultra. Ini mana ini ditargetkan juga untuk productivity. Dan memang secara sekilas ini tuh kurang lebih sama aja kayak keyboard mechanical wireless pada umumnya. Cuma memang secara desain ini tuh lebih kalem mungkin untuk segmen productivity dibandingkan dengan yang Razer gaming yang lain yang cenderung desainnya itu lebih bling-bling. Untuk koneksinya sama kayak si Razer Pro Click yang tadi, dia bisa koneksi wireless 2,4 GHz yang minim delay, terus bisa Bluetooth juga sampai ke maksimal 3 device, dan bisa switching langsung juga ke 3 device. Jadi untuk gonta-ganti device kayak ke laptop, ke PC, ke tablet segala macam itu bisa ganti dengan cepat. Lalu untuk switch di sini mereka pakai switch Razer Yellow, yang dimana Razer Yellow ini adalah switch linear silentnya Razer yang dimana fungsinya sama kayak si Razer Pro Click yang tadi, biar sekitar itu nggak berisik ya sama suara mechanical keyboard yang kita pakai.
Nah, cuman si Razer Yellow ini bisa dibilang suaranya nggak se-silent seperti Switch Silent yang sebelumnya pernah gue temuin. Contohnya kayak Cherry MX Silent Red, terus Gateron Ink Silent Black, itu dia nggak se-silent itu. Cuman kalau dibandingkan sama Switch konvensional yang lain, si Razer Yellow ini dia masih tergolong lebih silent. Dan untuk suaranya kayak gimana kalian bisa dengerin aja sendiri. Dan untuk ngelengkapin setup ini, Razer juga ngirimin gue yang namanya Razer Pro Glide. Ini mana ini adalah mousepad extended-nya Razer biar warna setupnya bisa lebih clean, monokrom, atau bisa dibilang sewarna lah sama peripheralnya. Nah, selain gear atau peripheral untuk productivity kayak gini, gue juga mungkin akan share beberapa barang untuk ngelengkapin setup productivity ini. Dan kalau misalkan ngomongin soal productivity, berarti mungkin kerjaannya bakalan portable. Kalau portable berarti bakalan pakai laptop. Dan kalau pakai laptop berarti bakalan pakai yang namanya laptop stand. Dan untuk laptop stand di sini gue akan menggunakan atau pilihan gue adalah Cooler Master Ergo Stand R. Kenapa gue pilih ini? Karena si laptop stand ini tuh cukup tipis gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa portable kemana-mana, dia tuh bisa banget dibawa, untuk disimpan juga lebih gampang. Kalau misalkan mau dimasukin barengan sama sleeve laptop, bareng sama laptopnya, itu bisa banget di sini karena dia tuh tipis. Dan selain itu untuk build quality-nya juga bagus karena dia ini bahannya full aluminium dan dia itu bisa muat sampai laptop yang ukurannya 15 inch dan bobot maksimalnya itu 20 kg. Jadi untuk masalah build quality ini udah terpenuhi, dan untuk portability ini juga udah terpenuhi karena dia tuh kalau dilipat tipis banget. Dan kalau misalnya kerja secara portable, biasanya tuh gue juga membutuhkan atau pakai yang namanya tablet, karena untuk buka-buka dokumen yang lain tuh bisa dari tablet, terus bisa jadi second monitor juga gitu. Dan oleh karena itu di sini gue membutuhkan yang namanya tablet stand, dan pilihan gue di sini adalah dari merek Ugreen yang bahannya itu metal. Jadi untuk nopang tablet yang berat itu bisa banget di sini. Dan kadang-kadang juga gue jadiin stand keyboard untuk b-roll juga gitu. Dan enaknya ini juga portable, jadi dia itu bisa dilipat dan bisa nyimpennya juga gampang, jadi untuk bawa pergi juga enak. Dan paling barang terakhir untuk ngelengkapin setup ini itu adalah headphone stand, yang dimana fungsinya seperti biasa kayak ya untuk ngegantungin headphone atau headset doang biar setup lebih rapi aja. Dan ini gue pakai dari merek Newbie yang harganya cuma sekitar 20 ribuan, dan dia tuh bahannya dari metal juga. Jadi untuk gantungin headphone di sini udah cukup aman. Dan untuk link pembeliannya semuanya nanti akan gue taruh di deskripsi biar kalian nyarinya lebih gampang. Dan kurang lebih seperti itu tadi barang-barang yang kemungkinan bisa membantu membuat produktivitas kalian bisa lebih oke. Dan tentunya dengan barang-barang ini tidak bikin gaji kalian auto naik, cuman dengan gear atau peralatan yang bisa kita pakai dengan nyaman tentu bisa bikin kita kerjanya lebih nyaman dan kita bisa jadi lebih produktif gitu ya. Dan ya kurang lebih seperti itu tadi. Link semua pembeliannya akan gue taruh di deskripsi, silahkan dicek. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten setup kayak gini, kalian bisa drop di komen di bawah kira-kira gue harus bikin setup kayak apa lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan seperti biasa, kasih game pendapat kalian soal konten ini di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krenget Akadi. Sampai jumpa di video berikutnya.